keluar mani, terus mati. Bareng karo perbuatannya. Sudah kadung ulama sepakat disuruh menghilangkan dulu. Kalau menghalangi ya harus dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang apa-apa yang mewajibkan mandi. Dibaleni mana apa langsung? Langsung dibaleni. Dibaleni sekilas yang mewajibkan mandi. 1, keluar mani. Baik tidur apa enggak. 2, iltiqaul khitanen, bertemunya 2 sunatan. Ya, meskipun enggak keluar mani. 3, melahirkan, suci dari haid, suci dari nifas. Terusnya ya keguguran termasuk itu namanya melahirkan. Terus masuk Islam, terus mati. Itu yang mewajibkan orang itu mandi. Nah, sekarang caranya mandi. Caranya mandi. Di dalam mandi ini ada 3 fardunya. 1, niat. 2, izalatun najasah. 3, isolul ma ila kullil bashar wal jilid. Nah, dibahas mulai awal. 1, wajibnya mandi itu niat. Niat dulu ketika kita dalam wudu. Apa itu? Qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li, menyengaja perbuatan bareng karo perbuatannya. Menyengaja perbuatan bareng karo perbuatannya. Gampangane kalau dalam wudu itu penyengajaan harus masih di wajah. Umpama wajah sengaja nonton mriki, dibaleni munggah maneh. Cepat biar gampang ya. Tempatnya, niatnya itu pun di hati. Di hati tempatnya terus nonton itu kapan? Awal perbuatan. Kalau wudu di wajah, kalau mandi ya terserah, mau di kaki bisa, mau di manapun bisa. Karena wudu nggak ada urutnya, nggak harus sirah dhisik ndak. Pokoknya di situ yang dimulai, disitulah niatnya. Nah, nek umpama sudah kadung nyiram, durung niat, nggak apa-apa, diniatkan. Nah, nanti yang kesiram belum diniati dibaleni maneh. Yang penting sama itu gini, di wajah atau di tangan. Di tangan di niat sholat niat mandi. Sret di hati bareng gini. Niat mandi di hati tapi. Niat mandi menghilangkan hadas besar. Enggak penting. Pokoknya hadas besar gitu. Sret sudah. Nah, ini berarti ini sudah selesai hadasnya. Nah, terus mari ngono yang lainnya. Umpama di tangan, tapi biasanya yang bagus itu di kepala dhisik sunahnya. Nanti ada sunah-sunahnya. Nah, itu namanya jenenge niat tadi. Saya yang belum kena niat dihuyang mana gitu aja, pena-penaan. Sama dengan yang di wudu. Tidak was-was. Nek harus dibarengno sing pertama ngomong itu nambah bingung. Tambah sulit. Itu nggak harus nawaitul wudu ndak, atau nawaitul ghusla ndak. Yang penting hati ada penyengajaan mandi menghilangkan hadas. Sudah selesai. Itu yang namanya niat. Yang kedua, mengizalatun najasah, menghilangkan najis. Tapi ini yang ada di takrib itu menghilangkan najis. Nah, menghilangkan najis ini kalau najisnya najisnya kelihatan, maka ulama sepakat disuruh menghilangkan dulu. Yang perbedaannya
ketika najisnya itu nggak kelihatan, hukmnya nggak kelihatan. Ini apakah cukup langsung di nopo jenenge dibasuh atau hanya atau harus dihilangkan dulu? Kalau Imam Nawawi mengatakan nggak harus dihilangkan dulu kalau najisnya hukmiyah. Pokok mandi wis ngelontor dewi. Itu gampang. Nanti ini apa syarat yang kedua atau rukun yang kedua ini apa? Ada perbedaan. Ya. Yang ketiga, isolul ma, menyampaikan air kepada seluruh tubuh. Ya, kepada seluruh tubuh walaupun itu apa jenenge rambut atau apa. Nah, kayak orang yang rambutnya dicat ya, itu harus dipotong. Agar dihilangi catnya. Beda lagi dengan yang disemir, tapi semirnya tadi tidak apa namanya menghalangi nyampeknya air. Nah, kita nggak membicarakan tentang semirnya, tapi kita mengajarkan tentang nyampeknya air. Kalau airnya nyampe ke rambut, meskipun itu semir, nggak apa-apa. Begitu juga yang di apa jeneng ini ya? Kutek. Nah, kuku itu kalau pakai sing model cat kan nggak nyampe. Ya, kalau pakai yang hina apa namanya itu? Hina yang pacar Arab itu nyampe, nggak masalah. Menyampaikan air ke seluruh tubuh. Baik yang di janggut, kalau di wudu kan janggut hanya di gini-gini, itu enggak, harus semuanya, nyampe semuanya. Rambut yang dawa ya nyampe kabeh. Kecuali indah mata pelayan ya, kita nggak ngomong. Kalau kita kan mulai dari tumbuhnya apa? Tumbuh rambut, tumbuhnya rambut sampai rambutnya itu harus kebasuh semua. Nek apa jenenge itu? Bundelan piye terus mari ngono kayak orang apa jenenge itu? Orang gimbal. Nah, tetap harus dianu. Tetap harus sih. Nah, cuman ada kaul mengatakan kalau gimbal enggak apa-apa. Kaul ya, kita nggak ngomong anu. Apa yang kuat tetap harus kena semuanya. Nah, begitu juga sing biasanya kalau lipstick. Lipstick ada yang apa namanya? Yang menghalangi air, ada yang enggak. Nah, kalau menghalangi ya harus dibuang sih ketika mandi itu. Semuanya begitu. Nah, apa jenenge itu? Yang tato di mata ini. Kita nggak ngomong tentang haramnya tato, enggak ya? Enggak. Kita ngomong tentang tato. Tato ini kalau dia di bawah kulit berarti bisa apa namanya? Airnya bisa ke kulitnya. Di kulit arinya gitu loh. Tato biasanya kan dibawa di dalam. Ya, di dalam. Nah, kita di dalam ini berarti apa namanya? Air masih bisa ke kulitnya. Kecuali kalau tatonya itu di luar, nah, baru nggak bisa. Templean ya tato ya pokoknya apa tato itu kalau tato ini menghalangi air maka tidak boleh tidak bisa. Tapi kalau nggak menghalangi ya enggak. Tapi tato biasanya kan di dalam tuh. Di dalam kulit. Sama juga kita waktu kecil itu kadang-kadang durian potlot, ketujes itu kan di dalam. Di dalam bukan di luar, itu nggak apa-apa. Cuma natonya yang nggak boleh. Bukan masalah itunya bukan, tapi tatonya nggak boleh. Lah terus pulau niki tatoan ini. Nah, itu nggak apa-apa, mandi biasa. Dengan syarat tadi itu. Apa namanya? Tatonya tidak menghalangi nyampeknya air. Nah, kan sekarang ini kan kayak teman-teman kita yang bertato itu kan. Alasannya kan itu aku tatoan udah wudu piye. Nah, itu dilihat tatonya tadi. Tato niku kayak tato sing templean atau kayak sing nang film-film iku. Apa jenenge itu wesi templek plek. Wesi templek plek nang film ada kan. Sorry. Wesi templek plek mari ngono terus sembuh apa templek plek. Nah, itu enggak boleh. Tato yang diukir itu kita nggak ngomong hukumnya ya. Kita ngomong apa namanya tentang wudu dan apa namanya mandi. Tato ini kan mlebu masuk ke kulit, jadi nggak masalah, tetap sah sholatnya, tetap sah wudunya atau apa namanya mandinya.
Salatnya beda Warnanya mana? itu ada di dalam kulit. Di dalam kulit, bukan di Nggak luar. menghalangi air maksudnya. Nah, Nah, ini nggak kan menghalangi perlu air. disampaikan ngoten lho, Mas. Nah, terus apa namanya? Ini fardunya wudu. Mek kun samno tok, mek 3 tok itu. Mandi. Fardunya mandi, mek 3 iku tok. Niat, Ya. Niat menghilangkan najis, kalau najisnya ainiyah, kalau hukmiyah berbeda pendapat ulama. Ya, hukmiyah itu nggak kelihatan. Yang ketiga, menyampaikan air ke seluruh tubuh. Dan sorry, hari meripat ini nggak harus. Dalamnya meripat nggak harus. Terus kuping ini mboten kok dileboni. Iya bener. Nggak, pokoknya ketok gini loh, sing ketok-ketok itu loh. Sing kelihatan, irung juga begitu, cangkem juga nggak harus dikemoni nggak. Yang kelihatan tok. Dan ngapunten, untuk kubul dan dubur itu yang kelihatan ketika dodok. Bukan duduk ya, dodok. Apa duduk? Jongkok. Ketika jongkok yang kelihatan itu yang wajib di itu yang wajib di apa namanya itu dibasuh kena air. Yang selain itu enggak, kan ada yang mengatakan kudu joko enggak ada. Jadi pokoknya yang kelihatan toh. Begitu juga yang luka. Luka itu kan kadang-kadang apa ya? Jeru. Nah, itu pokok ditutup dibasuh gitu aja, sudah selesai. Kayak gipsum. Gipsum itu nanti babnya tayamum. Tayamum nanti. Nah, gipsum, bebelan dan lain-lain di tayamum. Karena kan nih Gus, kayak habis operasi itu kan perbannya kan kedap air. Nah, itu nanti babnya di tayamum. Bab bebelan. Napa? Perban. Nek nanggernya no kakean kok. Masalahnya doa itu. Masalahnya tuh. Nah, terus kita setelah itu langsung aja ke sunnahnya mandi. Bukan mandi sunnah ya, bukan, tapi sunnahnya mandi. Sunnahnya mandi didahului dari kepala. Dan kalau ada kanan kirinya, nah kalau ada kanan kirinya di apa? Kanan kiri. Kalau ada kanan kiri. Nah, kalau ada apa ya ngarani ya? Kleru. Wudu dulu. Ya. Harus wudu dulu. Itu yang apa namanya itu? Apa sunnahnya mandi, wudu dulu. Nah, diusahakan wudunya tadi itu sampai apa? Sampai mandi itu nggak batal. Nah, maka di sini kalau ulama mengatakan ada namanya dakikoh, masalah dakikoh atau dakikotut, dakikah. Bicarane wudune mang gak batal. Padahal ngosoi harus apa jenenge itu diratakan semuanya. Nah, jadi gini, wudu, setelah wudu, sebelum wudu itu napa? Sing kencenge kubul dubur itu dibasuh dulu. Dibasuh di apa namanya? Terserah pakai sabun apa enggak. Nah, yang mandi ini mandi pakai sabun dibersihkan, diniati menghilangkan hadas besar yang ada di sini dua-duanya. Ya, kubul dan dubur dua-duanya. Diniati menghilangkan hadas besar itu. Setelah itu baru wudu. Setelah wudu mandi terusnya, ini nggak disentuh lagi. Kan tadi sudah. Nah, itu caranya yang apa namanya itu? Yang pertama. Yang kedua, wudu biasa. Ya, wudu biasa terus mandi biasa. Ketika pas apa? Kubul dan dubur itu dibebel. Nah, pakai kain, pakai nopo pokoknya dibebel. Sekira telapak batinnya telapak tangannya enggak menyentuh. Oh, enggak itu bos kayak sponi mandi. Terserah pokoknya pokoknya ini enggak apa namanya menyentuh. Itu namanya biar wudunya enggak batal. Nah, biar wudunya enggak batal meskipun ada kaul mengatakan, loh, nek wis mandi besar berarti wudunya melok katut. Enggak, ini yang muktamad tetap enggak katut. Nah, habis itu sudah terus wudu, tadi wudu ya. Wudu setelah wudu terus sini dulu. Kepala. Nah, kepala nanti kepala kan nggak bisa dipisah. Kepala bior terus ini dipisah. Kanan dulu, terus mari ngono kiri dulu dan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat sing apik gitu. Nek jedinge gak madhep kiblat ya mbumane, tapi kan apiknya begitu. Tata caranya. Tata caranya yang sunnahnya begitu.
Nah, tapi sunnah ini ya anjuran, bukan ini bukan keharusan, cuma ini anjuran. Zaman dahulu orang melakukan sunnah gara-gara sunnahnya. Orang sekarang meninggalkan sunnah gara-gara sunnahnya. Itu enggak ada. Nah, itu habis itu terus apa namanya? Di kosokan. Nah, kosokan itu sunnah. Masih wajib biasa kosokan. Tapi kosok-kosok sudah. Kayak yang menjadi ahlianya boleh tuh ya. Yo boleh batal bulian. Tak boleh batalan bulian. Jadi apa namanya? Diusahakan waktu mandi itu enggak batal. Diusahakan enggak batal. Itu makanya wudu beda tadi, tapi nah itu masalah jimalan enggak kasih tahu. Jadi nah, kalau kita pakai sabun nanti terserah dibasuh dulu semuanya tanpa sabun, apa diguyang dulu tanpa sabun semuanya roto, atau disabun dulu nanti diguyang lagi yang tanpa sabun. Kan sabun itu nggak toh apa namanya, nggak bisa menghilangkan najis, nggak bisa menghilangkan hadas. Jadi apa mungkin diguyang biar kabeh roto itu sudah selesai apa namanya mandinya selesai. Habis itu terus disabuni. Mas sabuni langsung anduan gak apa-apa, dibasuh meneh ora apa-apa, terserah. Nek kolu, Pak. Nah, jadi maksudnya gini, menyampaikan air itu harus air yang memang benar-benar murni air, nggak ada campurannya. Begitu juga yang di kematian, orang mati, nanti urusannya ngono. Jadi awal pakai sabun, awal pakai sabun gini ini nang apa jenenge bab mati. Wong mati disukani error barang. Nah, iku engko nang bab mati ae. Timbangane ngabrak-ngabrak. Jadi apa yang penting yang rukun yang menyampaikan air tadi, semua air sampai yang air murni. Air murni, air yang tidak ada campuran yang lain-lain. Nah, setelah itu disabuni terserah, atau mungkin sabunan dulu, terus air murninya terakhir terserah, tidak masalah. Semuanya sama. Segitu aja, gimana itu? Oke. Itu kan kayak favorit kalau di PDAM niku ningali pripun nggih. Kira-kira di sana itu apa namanya? Penampungannya. Najis apa enggak penampungannya? PDAM itu kan mesti ini kadang-kadang kan dari kali Mas. Iya, untuk pengelolaannya. Dari kali Mas. Nah, ini di dalam syariat tidak ada sesuatu yang menjernihkan, ya, yang menjernihkan apa namanya gimana ya? Tidak ada yang membuat dia suci dengan jernih. Apa dengan bukan jernih ya, dengan apa dijernihkan tidak ada. Kecuali caranya begini. Caranya gini. Sebelum apa dijernihkan, gampangane enten tandon 2. Tandon 1 enggak jernih, tandon 1 jernih. Nah, ketika tandon di sini dijernihkan, jeret dilebok nomor ini. Di sini ini 2 kolah lebih. Oh iya. Tandone PDAM ya kolam besar tuh. Nah, itu bisa 2 kolah lebih, jeret baru dialihkan ke rumah-rumah. Itu bisa. Yang pundi berantas ini kan kolamnya besar tuh. Cuman airnya memang dari berantas. Mereka niku terus dari berantas kan jelas gak najis. Ya, jelas gak najis. Nah, masalah yang kita bicarakan sing napa kalimas niku kan rupane utek-utek. Nah, budak-budak itu disaring, hilang apa namanya? Tagoyurnya dicampur gawedhe hilang. Tapi baunya masih tersisa. Mboten, hilang semuanya. Iki golek penak lo ya, golek penak, ning golek angel gak oleh. Wis ngono wae penak. Masalahnya apa? Awak dhewe wis umumul balwa, wis kena sakmono kabeh, ngono lho. Dadi kita pikir gampangnya gini.
ada air kena najis, iki kena uyuh akeh. Utawa loro lah, kena uyuh, satu kolah. Berubah, pesing, Pak. Campur jret jadi gak pesing, dua kolah atau lebih, itu enggak najis. Aman sudah. Olah kan. Dua kolah yang penting tadi, dua kolah. Berapa kemarin? 100 berapa liter? 204 kilogram. Satu kolanya loh, Gus. Oh iya, satu kolanya. Kalau apa namanya dua kolah itu kalau kilogramnya 204 kilogram, Pak, bukan liter. Liternya gak karo aku. Nah, terus kalau apa jenis ukuran murabak apa persegi 4 70 60 48 1/4 dirok. 70 dalamnya. Ya, 370 cek pena. 70 semua sisi persegi. 70 persegi. Nah, itu nanti kalau di apa namanya? Di sungai itu dilihat. Jadi sungai itu kan gini. Ya, ini ngambrak ya. Sungai kan gini. Nah, ditutup tul obat sama sak piro. Dibagian ya, obat sama sak piro. Sing ketok bukan sing cilik-cilik gak, sing ketok sak piro. Itu diukur. Kira-kira 2 kolah apa enggak? Nah, sungai ini cetek, Gus. Ya 2 kolah. Ya gak bisa. Gak bisa buat wudhu. Gak bisa. Padahal dia mengalir loh nih. Loh. Jangankan begitu. Umpama kene ana telek wae ya, umpama kene telek. Ana telek kena telek rada anu, rada apa jenenge rada kuat. Rada kuat. Ya, rada kuat. Kena air. Jet airnya ini nyampe ke Jakarta, gawe selang paralon sak meniki, ya tetep najis, mutan najis. Kecuali nek di ada yang ngolah baru nggak mutan najis. Tampung. Jadi gampangane nek kapan awake dhewe nang PDAM iku wedi dikai nang omah iku apa jedingan 2 kolah atau lebih. Ukurannya berapa? 70 cm. 70 cm. Nggih, niku cek penak. Hasilnya mboten, pun sampun cek penak ngoten to. Melebihi lah. Semua 70 persegi. Oh, 70. 70 persegi. Kalau yang bundar diameternya cuma 48. Bulat ya. Berarti 48, kedalamannya 120. Segitiga 90. Nah. Segitiga sininya 48. Halaman 120. 120. Segitiga 90 dalamnya 120 nih. Sing 90. Segitiga. Segitiga 90 kali 90 kali 3. Duh, kita lama. 90 kan loh. Iya, 90. Sama sisi. Sing di atasnya itu dalamnya, beda dalamnya. Kalau imbo. Nah, sisine 90 sampai. Oh, ngene iki. Iklan sih. Beneran delek ya. Ya ngene iki enggak ada ya apa jenenge ilmu nang ngene buku yang ngene iki. Berarti Ustaz milenial. Nek enggak salah itu dalamnya tuh 120, Pak. Oh, dalamnya segitiga. Segitiga ya. Ketika wong persegi 70. 90. Udah kok hilang rek. Wah, bisa. Wis anu berarti, mari patanan wis. Jarang soalnya nopo koyo Ngapun terus kali ringkasan apa? Sing awal tadi nopo? Pembahasan apa? Gesek. Niki ke dereng mari niki. Dirok nisf niki 90. Terus mari ngono 48 kali 2 pinten? 92. 6. Nah niku 96. Kedalamannya. Kedalaman 96. Kalau apa namanya? Begini niku sisinya itu 40 tambah 2. 24. Pinten? 64. 64. Sampun niku. Melok niki lho. Kan kemarin kan ada 3 atau caranya. Nah, melok ini yang anu apa namanya? 1 dirok setengah berarti 48 bagi 2
24. 48 tambah 24. Niku yang segini niki. Segitiga. Segitigane. Menjerone apa? 9 70. Nah, Persegi. Nah, Sing persegi. Enggak, apa? Segitiga. Segitiga nek kapan kotak itu sebetulnya sudah. Kan kita kemarin kan dilui 10. Nah, sama dengan ini 70 diamankan 90. Ngoten enggak? Nah, cuma dalamnya diamankan dari 1 semua. Salah 9 berapa tadi? 98, 96. Diamankan 100 gitu aja. Sesuai penaan gitu. Ayo Pak Mudakaro, Pak. Ya, itu kan mandi. Mudakaro itu. Ali. Harus mudakarohnya ini.